Halo, selamat siang Kak. Izin update perkembangan dari Ryuma Resort. Saat ini di tanggal 28 Mei 2026. Nah, ini untuk jalan arah masuk ke Ryuma Resort. Jadi ada tulisan warung Maris Kakoy atau warung Lesmana. Nah, mari kita turun untuk cek jalannya. Nah, ini adalah jalan utama menuju ke Ryuma Resort. Ini adalah jalan menuju ke Lesmana, ke Jalan Resto. Nah, kita belok kanan untuk ke Ryuma Resort. Dan untuk jalanan masuk ke Ryuma Resort kita cukup besar ya, karena kita dulu pernah mengadakan event pertemuan, yaitu kita dihadiri oleh beberapa bis tentunya. Jalannya lumayan luas juga. Nah, itu ada gedung resepsionis, dan untuk gedung resepsionis di lantai atas akan kita gunakan sebagai meeting room yang masih dalam progres pembangunan. Nah, untuk jalan ke atas ini adalah jalan menuju ke unit Japan gitu. Dan ini adalah area parkir. Area parkirnya juga cukup lumayan luas ya. Nah, kita saat ini lagi berjalan ke unit Dom. Untuk di sini kita lagi ada progres pembangunan Dom 1. Kita berjalan ke arah kompleks tipe Dom. Ini adalah tipe Dom. Kalau misalkan yang di atas, balkonnya ada di depan ya. Nah, itu di depan, di depan, di depan, di depan. Nah, kalau yang sebelah kiri itu balkonnya ada di belakang. Nah, kita juga lagi ada finishing untuk Dom 14, yaitu dengan permintaan usernya sendiri, dengan dikasih tangga dan juga rooftop. Dan masih tahap finishing. Insya Allah akan di launching di bulan Juni besok. Kita coba masuk ke dalam unit. Kita mulai dari Dom 4. Sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam juga, ada water heater, ada cermin, ada kloset duduk, dan juga ada wastafel, dan juga ada shower juga. Nah, ini untuk tipe kamar deluxe, dilengkapi juga dengan gantungan pakaian, TV, amenities, AC, dan juga ukuran bed yang besar atau king size. Dan di sini juga ada balkon yang seperti tadi ya, yang untuk balkon unit di sebelah kiri ada di belakang. Jadi kita berdampingan langsung, bersebelahan langsung dengan resto. Jadi untuk view-nya kita langsung ke bawah, langsung ke resto. Kita coba ke unit superior yang ada di atas ya, dengan
balkon juga di depan. Nah, ini untuk balkon di atas, jadi kita sudah bisa melihat view dari atas. Kita coba masuk ke dalam unit. Nah, ini adalah tipe superior yang juga sudah dilengkapi oleh TV, amenities, bed, dan juga kamar mandi juga yang lengkap ini. Ada water heater, ada WC dulu, ada wastafel. Juga dilengkapi oleh AC tentunya ya. Gantungan baju. Dan kita kemarin di hari Minggu kita lagi launching cafe di Ryuma Resort dengan nama Lataraya. Dan di sebelah sini ada taman kelinci, taman bermain, ada pushback juga. Dari awal sudah. Nah, itu adalah untuk tipe Lotus terbaru ya. Tipe Lotus terbaru kami. Ada tangga, private pool, dan juga rooftop dengan 2 kamar tidur. Nah, ini juga unit Lotus yang lagi kita jual. Ini juga tipe Lotus. Misalkan nih kakak pengen unit Lotus gitu yang ada private pool dan juga rooftop, saya sarankan untuk mengambil di tipe Lotus B11 yang di atas, karena memang dari luasan tanahnya juga cukup luas ya. Karena kalau misalkan kita di Ryuma Resort lebih rame untuk yang ada private pool, unit yang ada private pool, karena tingkat okupansinya cukup tinggi ya di setiap bulannya. Apalagi kalau misalkan di long weekend seperti ini, di hari Kamis kita full booking untuk dorm private itu sampai di hari Selasa kita baru kosong. Ini adalah tipe Lotus. Lotus dilengkapi juga dengan TV, lemari, kursi meja, dan juga bed tentunya ya. Di sini juga ada amenities lengkap. Ini ada kamar mandi. Kamar mandi juga ada water heater, ada meja duduk, wastafel, ada cermin, dan di sana tentunya kita akan tambahkan bathtub atau bak besar. Dilengkapi dengan AC juga. Ini adalah tipe Lotus standar, tipe Lotus yang lama. Sebelum akhirnya kita akan launching tipe Lotus terbaru. Kita coba lanjut ke unit selanjutnya.
adalah jalan menuju ke tipe atau unit Japan. Tipe yang ada di titik tertinggi di Rio Resort. Kita saat ini di tipe Japan atau di komplek Japan. Saat ini di Japan kita tersedia yang beroperasi ada 3 unit. Di sini juga tipe Japan. Coba kita masuk ke unit Japan 10. Ini adalah tipe Japan, dilengkapi dengan TV, AC, kamar king size, dan juga ada lemari, ada juga amenity lengkap. Dan di kamar mandinya kita juga dilengkapi dengan water heater, kloset duduk, dan juga wastafel, dan tentunya ada cermin. Kita masuk ke ruangan anak atau kamar anak. Di sini kita connecting room untuk tipe Japan. Dan untuk tipe Japan ada di belakang gitu ya. Iya, tipe Japan. Jadi Bu, kalau misalkan kakak mengambil unit di Rio Resort dengan perbedaan kakak mengambil unit di hotel atau apartemen yang lain, itu bedanya kita ada di sistem pembagiannya Kak. Nah, kalau misalkan kakak di Rio Resort, misalkan nih satu unit kakak dalam waktu 1 bulan terisi 5 gitu kayaknya. Nah, kakak sudah dipastikan juga akan mendapatkan income Kak, meskipun nanti di unitnya kakak dalam 1 bulan terjual 5 unit atau terjual 5 hari gitu. Beda sistem dengan di hotel. Jadi kita sistemnya sharing ya Kak ya. Kita sistemnya sharing profit, yaitu dengan kita pakai hitungan global, tentunya dengan hasil keseluruhan keuntungan Rio Resort kita bagi terhadap konsep yang kakak ambil. Misalkan konsep yang kakak ambil ada di pembagian hasil 70-30, 70 untuk manajemen dan 30% untuk investor. Nah, misalkan kakak ambil konsep 70 banding 30, 70% untuk investor dan 30% untuk manajemen. Jadi ibu nanti tidak perlu khawatir masalah pengelolaan, masalah biaya, masalah operasional, atau masalah keperawatan unit. Jadi sudah menjadi tanggung jawab manajemen untuk pengelolaan, untuk biaya, dan juga keperawatannya juga. Jadi nanti ibu tinggal mendapatkan hasil, menikmati hasil di setiap bulannya, seperti itu.
Dan untuk saat ini kita lagi ada promo 2 unit, tersisa 2 unit. Setelah itu kita akan melakukan, nah untuk promo saat ini kita tersisa 2 unit saja, yaitu unit Lotus dan juga unit Japan. Setelah itu unit akan kita bangun sendiri. Nah, mungkin banyak yang bertanya, apa sih yang membedakan investasi di Rima Resort dibanding beli villa atau apartemen biasa? Nah, kakak kalau misalkan di villa atau apartemen, biasanya penghasilan hanya berasal dari kamar yang kakak sewakan. Sedangkan di Rima Resort yang dibisniskan bukan hanya kamarnya, tapi seluruh bisnis hotelnya. Jadi penghasilan kakak tidak hanya dari kamar yang tersewa, tapi juga fasilitas lainnya seperti cafe, meeting room, persewaan motor dan mobil, dan berbagai layanan yang ada di dalam resort. Nah, lalu sistemnya bagaimana? Ketika kakak membeli unit di Rima Resort, kakak akan mendapatkan tanah dan bangunan yang menjadi hak milik kakak sendiri. Setelah unit selesai dibangun, pengelolaannya akan dilakukan oleh manajemen Rima Resort. Nah, untuk pembagian hasilnya, kakak mendapatkan 70% dan manajemen mendapatkan 30%, dihitung dari keuntungan bersih atau net profit. Nah, yang menarik, pengelolaan di sini dilakukan secara bersama-sama. Misalnya, kakak membeli unit Lotus gitu ya, tetapi ternyata pada bulan tertentu unit kakak tidak terisi. Apakah kakak tetap mendapatkan penghasilan? Jawabannya tetap dapat, kak. Karena yang dihitung bukan hanya dari satu kamar, melainkan dari total pendapatan seluruh bisnis hotel. Jadi seluruh pemasukan digabung menjadi satu. Begitu juga seluruh biaya operasionalnya. Contohnya begini, kak. Ada unit yang sering banget disewa sehingga membutuhkan biaya maintenance yang lebih besar. Nah, biaya tersebut menjadi biaya operasional bersama. Sebaliknya, pendapatan dari unit-unit yang ramai juga menjadi pendapatan bersama. Jadi, konsep sederhananya, omset dibuat bersama dan biaya juga ditanggung bersama. Dengan begitu, penghasilan investor menjadi lebih stabil. Gitu, kak. Sebagai gambaran mudah, misalkan omset hotel mencapai 100 juta dalam 1 bulan. Kemudian biaya operasional, gaji karyawan, dan kebutuhan lainnya sekitar 30 atau sampai 40 juta. Maka potensi keuntungan bersihnya bisa mencapai 6 sampai 70 juta. Nah, dari keuntungan bersih itulah nanti dilakukan pembagian hasil. Terus bagaimana dengan keuntungan dari makanan dan minuman? Untuk saat ini, kafe masih dalam progres pengembangan. Beberapa menu kami bekerja sama dengan UMKM sekitar. Jadi, kami membeli produk dari UMKM, menyajikannya dengan standar resort dan plating yang menarik, lalu menjualnya kepada tamu. Dari aktivitas bisnis seperti inilah, tambahan keuntungan juga bisa didapatkan. Tidak hanya itu, kak. Investor juga mendapatkan fasilitas menginap gratis sebanyak 12 kali dalam setahun. Menariknya, 12 kali menginap ini bisa digunakan fleksibel. Misalnya, kakak sedang mengadakan acara keluarga dan ingin menggunakan 12 kamar sekaligus dalam 1 hari. Itu diperbolehkan. Atau mau digunakan bertahap sepanjang tahun. Itu juga bisa. Bahkan, fasilitas menginap ini bisa kakak berikan kepada keluarga, teman, atau kerabat sebagai hadiah. Selain itu, keuntungan dari operasional kafe juga akan dimasukkan ke dalam perhitungan bisnis yang nantinya dibagikan kepada investor. Gitu, kak. Dan untuk kafe saat ini kita sudah buka, kita sudah mulai beroperasional, cuma kita lagi tahap pengembangan saja gitu. Nah, untuk pilihan unitnya sendiri saat ini
tersedia unit Japan yang tadi yang di atas, itu start from 550 juta. Unit Lotus dengan private pool mulai dari 620 juta. Nah, unitnya hampir mirip seperti itu kalau misalkan Lotus terbaru. Dan yang paling penting legalitasnya jelas, karena nanti kakak akan mendapatkan sertifikat hak milik atau SHM atas nama pribadi ya kayak. Jadi kalau kakak sedang mencari investasi properti yang tidak hanya menggunakan sewa kamar, tetapi mendapatkan manfaat dari keseluruhan, bisnis hotel yang dikelola profesional, Ryoma Resort bisa menjadi pilihan yang sangat menarik. Monggo kak, kapan-kapan datang langsung ke Ryoma Resort, nanti saya siapkan komplement stay agar kakak bisa melihat langsung konsep investasi, potensi income, dan juga keuntungan lainnya di Ryoma Resort. Mungkin itu saja kira-kira yang bisa saya sampaikan hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.